Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Selamat malam saya ucapkan kepada para pemirsa santri Brangwetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim santri Brangwetan. Untuk session pertemuan yang kali ini kita mau menguak sisi gaib, kejadian atau menguak misteri yang ada di Umpak Songo, pemirsa. Jadi kita juga nanti mau mencari tahu apa sebenarnya Umpak Songo itu, yang konon katanya yang sudah berkembang tertulis di dalam sejarah bahwa itu adalah suatu pendopo di masa kerajaan Belambangan, pemirsa. Jadi nanti kita cari tahu, kita kaji, kita gali melalui informasi secara gaib, pemirsa. Baiklah pemirsa, kita mulai saja seperti biasa proses mediumisasi. Semoga minta doanya juga, semoga proses mediumisasi ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mediator siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaib yang mengetahui daripada sejarah Umpak Songo dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, silakan hadir masuk ke dalam tubuh mediator. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mediator sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran mediator terkunci, hati mediator tidak bisa dibisik-bisiki oleh penyusup-penyusup. Sallallahu. Kok sudah salam ini, kalau boleh tahu jenengan ini bangsa apa yang hadir ini? Bangsa jin. Bangsa jin. Berarti kalau sudah salam berarti jenengan sudah muslim ya? Sudah. Kalau boleh tahu siapa yang muslimkan jenengan ini? Ada. Siapa, dari siapa jalurnya? Utusan. Zaman sekarang apa zaman lampau? Zaman dahulu. Oh, zaman dahulu. Kalau berarti sudah muslim jenengan. Benar. Jenengan dari bangsa jin yang sudah muslim. Saya tadi mengundang gaib yang mengetahui daripada sejarah Umpak Songo. Kok jenengan hadir, jenengan benar mengetahui hal tersebut? Benar. Oh, benar. Jenengan bertempat tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya bertempat tinggal di daerah Muncar. Di daerah Muncar di situ, tapi tidak berada di Umpak Songo itu? Iya. Di situ apa di mana? Di wilayah Muncar. Di wilayah Muncar ya. Oh ya, ini pemirsa yang hadir adalah gaib bangsa jin sudah muslim yang juga tinggal di wilayah Muncar. Nah ini jenengan sudah hadir di sini. Nah, saya kan mau nanya, itu sebenarnya Umpak Songo itu tempat macam apa itu? Kan ada petilasannya, sekarang itu ada batu yang berjajar, itu kan katanya itu tempatnya. Kalau menurut panjenengan itu apa itu sebenarnya itu yang jenengan ketahui itu? Umpak Songo adalah tempat bertemunya para tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Tokoh-tokoh dari kerajaan Belambangan. Atau bisa disebut dengan balai pertemuan. Jadi Umpak Songo itu adalah kalau zaman dahulu itu digunakan sebagai balai pertemuan, begitu? Benar. Oh, begitu. Terus di dalam catatan sejarah itu sudah tercatat itu diterangkan bahwa apakah dulu pernah pendopo itu atau balai pertemuan itu pernah difungsikan untuk apa namanya itu, mendaulat yang bernama pemimpinnya di Banyuwangi, Mas Alit sebagai pemimpin. Benar apa tidak itu? Benar. Oh, jadi waktu itu beliau Mas Alit itu didaulat sebagai pemimpin di Belambangan di tempat itu, betul ya? Benar. Dinobatkan begitu ya? Iya. Karena dahulu
pusatnya kerajaan Belambangan berada di wilayah selatan. Di wilayah selatan. Terus berarti kalau pendoponya itu berada di situ, otomatis wilayah situ sebenarnya dulu wilayah kerajaan. Benar apa tidak itu? Iya. Wilayah kerajaan Belambangan. Karena Widari benar di situ juga yang jenengan ketahui di situ adalah pusat kerajaan Belambangan. Iya. Setelah kerajaan Belambangan terjadi perpecahan. Di situ dinobatkan menjadi wilayah Belambangan Timur. Setelah perpecahan kerajaan Belambangan di situ dinobatkan sebagai kerajaan Belambangan bagian timur. Benar. Perpecahan dari kerajaan mana itu? Belambangan yang di mana itu? Dulu wilayah Belambangan mencakup luas. Setelah ada orang dari barat masuk, penjajah, ya, wilayah Belambangan terpecah menjadi dua bagian. Terpecah menjadi dua bagian. Iya, Belambangan Barat dan Belambangan Timur. Dari barat dan timur. Benar. Iya. Yang timur tempat daripada kerajaannya berada di Muncar itu tadi ya. Di wilayah selatan. Di wilayah selatan, tepatnya di kota Muncar sekarang ya. Iya. Nah itu kan juga selain daripada itu kan situs-situs beteng yang berada di sekarang tepatnya itu di wilayah baratnya lapangan Temborejo itu kan pernah di situ kan sampai ke utara sana itu pernah ditemukan suatu situs yaitu beteng. Berarti memang benar ya di situ itu tempat apa ya, pusat pemerintahan. Benar apa tidak itu? Iya. Jadi pusat pemerintahan kerajaan Belambangan berada di wilayah selatan. Berada di wilayah selatan. Iya. Pada masa itu kerajaan Belambangan sudah berganti menjadi wilayah atau bisa disebut kabupaten kalau masa sekarang. Kalau waktu itu berarti perubahan penyebutan wilayah disebut oleh kalau sekarang enaknya nyebutnya dengan wilayah kabupaten begitu ya. Benar. Pada masa penjajahan wilayah Belambangan terpecah-pecah. Memang sengaja dipecah belah begitu ya sama Belanda ya? Iya, sengaja dipecah-pecah supaya melemah begitu ya. Iya, benar. Begitu ya. Jadi begitu pemirsa, ternyata benar di Umpak Songo itu dulu adalah tempat daripada Balai Paseban Agung lah begitu pemirsa, dan juga pernah digunakan untuk penobatan daripada yaitu Bupati Belambangan ya yang bernama Mas Alit ya, setelah masa perpecahannya daripada kerajaan Belambangan yang sebelumnya. Nah sebelumnya itu dipimpin oleh siapa itu? Sebelum terjadi perpecahan waktu itu. Sebelum terjadi perpecahan itu dipimpin oleh siapa kerajaan Belambangan? Apa leluhur daripada Mas Alit sendiri? Dari leluhurnya, dari Mas Alit sendiri. Begitu. Terus kalau kaitannya dengan apa yang kemarin kita kuak itu, yang di Songgon itu apa itu? Perang Puputan Bayu itu, masa jenengan dengan kejadian itu jauh apa enggak itu? Tidak jauh. Tidak jauh ya? Iya. Tidak jauh. Tidak jauh. Kalau boleh tahu itu Mas Alit itu keturunan dari siapa itu? Kalau boleh tahu. Mas Alit adalah keturunan dari Prabu Tawangmangu. Mas Alit adalah salah satu atau keturunan dari Prabu Tawangmangu. Penerus begitu ya jadinya ya. Iya, masih punya darah
dari Prabu Tawang. Musi punya darah dari Prabu Tawang. Benar. Oh, ya, begitu ya. Terus berarti itu sekitar tahun berapa tuh kalau panjenengan ketahui kalau di bangsa manusia tuh kejadian tersebut itu? Sekitar tahun 1700-an. 1700-an ya. Iya. Oh iya, karena Belanda juga masuk memang di masa-masa itu ya, menguasai sampai di zaman kemerdekaan. Terus di masa itu yang jenengan ketahui itu sistem pemerintahan dipegang oleh Mas Alit. Terus apa ya juga sudah di Muncar itu sudah sebagai juga apa pelabuhan, sebagai apa pelabuhan besar seperti itu sudah ada waktu itu. Sudah ada memang dari dulu. Sudah ada. Memang pelabuhan ikan atau pelabuhan dagang kalau dulu itu? Jadi dulu pusatnya kerajaan itu berada di wilayah selatan. Karena untuk menjaga dari serangan luar, entah itu dari serangan dari penjajah, entah itu dari serangan kerajaan lain. Oh begitu. Tadi mencari tempat yang strategis begitu maksudnya. Dekat dengan pelabuhan, dekat dengan pantai. Dekat dengan pelabuhan, dekat pantai ya. Di situ rakyat Belambangan membangun sebuah pelabuhan untuk perdagangan pada masa itu. Jadi waktu itu tidak hanya untuk pelabuhan ikan tetapi juga pelabuhan berdagang ya? Benar. Oh iya, betul. Terus apakah ada, terus itu kan ada yang di sebelah dekatnya apa itu namanya, kalau mengatakan kita berak atau tempat pelelangan itu kan ada namanya Setinggil atau Siti Inggil, katanya dulu itu menurut informasi itu tempat pengintaian untuk musuh. Itu benar apa tidak itu? Iya, jadi Setinggil itu bermakna tanah yang tinggi. Tanah yang tinggi. Jadi di situ adalah tempat pengintaian musuh dari luar yang mau menyerang kerajaan Belambangan. Oh begitu ya, sebagai penjagaan ya. Iya. Kalau sekarang namanya tempat mercusuar ya, pengintaian ya. Iya benar, tempat pengintaian musuh. Dan mengawasi jalur laut, mengawasi jalur maritim. Iya. Terus waktu itu, ketika zaman waktu itu, apakah ya kerajaan yang di Belambangan itu juga megah begitu apa bagaimana yang jenengan ketahui waktu itu? Pada masa dahulu, iya, kerajaan Belambangan sudah menjadi kerajaan yang besar. Jadi kerajaan yang besar ya. Jadi kerajaan Belambangan dulu sulit untuk didahulukan musuh dari luar. Oh begitu. Ya. Sangat kuat berarti ya. Sangat kuat. Begitu ya. Terus yang jenengan ketahui juga kan itu masa yang sudah panjang itu sudah sangat mengulas, sedikit memberikan informasi. Lah kok sampai sekarang ini petilasan itu katanya dulu kan kerajaan megah besar di situ, sistem pemerintahan juga ada di situ. Sekarang kok sudah tidak ada lagi, hanya tinggal apa itu yang di Umpak Songo dan Siti Inggil itu yang sebagai apa sebenarnya hanya sebagai apa tempat peninggalan hanya di situ. Itu kejadian apa yang menimpa itu? Kan umur jenengan kan sudah banyak. Umur jenengan berapa tahun ini kalau boleh tahu, kalau di bangsa manusia? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun hingga saat ini ya. Iya. Maka Pak Bangsa Jin Indra Mirsa jadi umurnya lebih panjang dari manusia. Itu kejadian apa yang sampai membuat itu porak-poranda sampai habis semacam itu, tidak meninggalkan sisa dari bekas-bekas kerajaan dahulu? Itu apa kejadiannya yang menjenengan ketahui? Apa? Jadi pada masa itu terjadi pemberontakan melawan VOC. Pemberontakan melawan VOC penjajah itu ya. Benar. Jadi dulu pusatnya kerajaan berada di wilayah selatan. Tidak hanya di Muncar, tapi juga pusatnya berada di wilayah sini, di wilayah Benculuk. Oh di Benculuk juga ada. Benar.
Jadi di Pencolo ini juga ada sistem pemerintahan juga. Benar. Pada masa itu, Raden Mas Alit Raden Mas Alit memimpin dengan kegigihan yang sangat luar biasa melawan para penjajah. Pada masa itu, usia beliau masih belia. Oh, usia beliau masih belia. Iya. Oh, makanya dipanggil Mas Alit itu? Benar. Apa alasannya dipanggil Mas Alit itu? Karena beliau mampu memimpin pada saat umur belasan tahun. Sudah dinobatkan menjadi pemimpin. Karena beliau karena kegigihannya dalam berperang melawan penjajah. Karena juga beliau penerus dari raja-raja terdahulu ya. Benar. Mau tidak mau beliau juga harus memegang tampuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan leluhurnya yang terdahulu. Iya. Makanya dipanggil Mas Alit karena beliau juga waktu itu masih kecil lah, masih remaja ya. Benar. Masih usia belia. Karena di wilayah selatan terjadi pemberontakan yang luar biasa. Demi keamanan, pusat pemerintahan dipindahkan di sebelah utara. Di mana itu? Di wilayah sebelah utara, sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Banyuwangi. Oh, begitu. Jadi terjadi pemindahan karena sudah fokusnya waktu itu serangan berada di selatan. Benar. Akhirnya karena pemberontakan yang luar biasa pada saat itu untuk demi keamanan masa-masa pemerintahan Kerajaan Belambangan, jadi dipindahkan ke sebelah utara. Oh, jadi pusat pemerintahan Kerajaan Belambangan itu berpindah-pindah ya? Benar. Jadi kalau di Pencolo ini juga suatu bentuk kerajaan tapi nggak sebesar di sana apa bagaimana bentuknya? Sama. Besar. Pusatnya di wilayah selatan. Iya. Pusatnya tuh di sebelah selatan dulu. Maka tapi di Pencolo sini kita tidak menemukan situs-situs atau ada situs-situs yang batu peninggalan dari siapa itu yang satria para juga sebagai seorang tokoh pejuang ya, di masa lampau juga itu. Tapi lebih cenderung yang lebih dominan jelas dia di Umpak Songo itu ya, sama di wilayah Songgon itu kan peninggalan itu. Hanya itu saja mungkin yang bisa panjenengan ceritakan kepada kami tentang Umpak Songo. Iya. Jadi kalau meruntut sejarah itu berarti perjuangan daripada pejuang-pejuang dari zaman kerajaan dulu sangat gigih ya melawan penjajah Belanda itu ya. Benar. Sama kayak kejadian yang di Puputan Bayu itu ya, banyak memakan korban ya. Iya, sama. Terus dari kayak pihak kerajaan Belambang sendiri itu waktu berjuang itu apa ya, persenjataannya itu canggih apa masih manual seperti keris, pedang atau apa begitu? Iya, sebagian sudah ada senjata. Iya, hasil dari rampasan. Hasil dari rampasan perang kemudian dipelajari terus bisa untuk digunakan begitu. Iya. Oh, iya. Ya itu tadi memberi keterangan kalau itu. Nah, seperti itu tadi yang sudah panjang lebar dijelaskan. Semoga ini juga bisa menambah wawasan kita semuanya di sini, bahwa sejarah daripada leluhur kita itu juga sangat luar biasa pemirsa dalam mempertahankan diri dari penjajahan. Itu sangat luar biasa, butuh perjuangan, butuh tekad yang sangat luar biasa pemirsa. Saya rasa itu dulu ya yang bisa saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sedikit penjelasan yang panjenengan berikan ya itu ya. Kalau mau pamit, monggo silahkan, saya aturkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing di sana dengan bertugas di sana. Iya. Bertugas apa sekarang di sana di wilayah Muncar?
menjaga. Menjaga apa? Menjaga situs-situs yang di sana. Masih ada yang tersembunyi? Ada. Apakah ada situs-situs yang masih terpendam? Ada. Masih banyak? Iya. Oh, memang belum waktunya dikeluarkan apa gimana? Iya, masih belum waktu. Belum waktunya. Kalau di Gumuk Kantong itu yang jenengan tahu itu di sana menyimpan apa rahasia besar nggak ada di sana? Iya. Ada di sana. Ada. Iya iya. Soalnya di sana energinya itu besar. Iya. Berarti di sana juga menyimpan misteri besar ya. Benar. Yang terkait juga dengan peradaban masa lalu juga ya. Iya. Ya sudah, terima kasih atas kehadirannya. Monggo saya aturkan untuk pamit kembali bertugas di tempatnya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu Rasulullah dia termasuk kembali frase kembali sallallahu. Ya itulah tadi para pemirsa sedikit dialog kita dengan Goib yang mengetahui daripada sejarah tentang Umbak Song pemirsa. Semoga ini juga memberikan penambahan wawasan kepada kita tentang sejarah yang sudah pernah terjadi di kota Belambangan pemirsa. Baiklah pemirsa, untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Apa yang kita dialogkan, kita bicarakan tidak perlu dipercaya sepenuhnya, jadikan saja hiburan, ambil sisi baiknya. Kami juga banyak melakukan kesalahan. Saya akhiri dulu. Berjumpa dengan kami di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.